Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Mana petirnya? Mana? Hai guys, kali ini adalah episode yang sangat diambil dari kisah nyata karena, Mas tolong dong. Videoin aku nih, aku mau dilamar. Ya, lu tahu kan kisah siapa ini? Entah beliau yang jadi sutradara atau gimana, pokoknya ini kisah benar-benar ya seperti tentang beliau. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal saat seorang woman bernama Ria Nabati diberikan sebuah kejutan oleh kekasihnya bernama Ryan, di mana kejadian ini disaksikan oleh para NPC yang lewat termasuk Ultraman yang sedang dugem, tapi ada tapinya nih. Mas tolong dong. Videoin aku nih, aku mau dilamar. Sangat-sangat mencerminkan kehidupan. Siapa tuh? Para minion di sana pun terbagongkan sambil berkata, kok apa-apa dikontenin ya? Lalu terulanglah adegan pelamaran yang kini sudah direkam oleh kameramen random. Ya ampun Mas, mau. Setelah melamar, Ryan pun merasa ingin meng-try again hidupnya karena salah lamar orang ketika mengetahui Ria Nabati adalah seorang nebulizer. Nebulizer malat sesak napas. Adalah seorang influencer terkenal, bahkan pernah menjadi YouTuber nomor 1 di negara Rohingya. Aku nggak tahu kalau Lisna ini seorang vlogger terkenal. Beginilah jika kalian ketemu orang random di jalan langsung lamar. Lu PDKT-an lewat apa saat? Kontak batin. Nah, ketika di rumah, emak Ria Nabati pun memberi tutur kata yang tak setuju anaknya nikah dengan orang biasa aja. Dan hal itu pun dijelaskan oleh Ria, maksud dan tujuannya menikah dengan Ryan agar bisa tambah viral sebab orang yang terkenal menikah dengan orang biasa-biasa aja. Bukan orang biasa-biasa sini, kan kerja di BUMN, Badan Usaha Milik Nagita. Iya, tapi gara-gara itu exposure aku akan naik, Ma. Jadi ngeri cuy kalau tiba-tiba dideketin sama Jennie Blackpink. Mendengar itu emaknya auto setuju karena dengan ini anaknya udah tak perlu lagi bikin konten makan platisin. Makan squishy. Dan dengan ini pula anaknya akan diundang ke podcast-podcast terkenal seperti podcast Om Deddy Kobota hingga ke podcast Elon Musk yang membahas tentang seputaran Starlink. Keesokan harinya pernikahan mereka pun berlangsung yang tentunya para media barbar langsung menginterview Ryan mulai dari kuat ronde berapa nanti malam sampai memiliki rudal balistik besutan negara mana. Dan ketika acara pernikahan itu dimulai, gimana para saksi sah? Anjas, kameramen mic karaokean ada di mana-mana cuy. Lumayan pakai stok konten 1 minggu ya kan? Selesai pernikahan tersebut mulailah akting dari emak Ria Nabati. Manisnya kurang dramatis. Kekuatan gimmick. Lalu datanglah serbuan wartawan yang menanyakan gimana bapak rasanya menikah dengan influencer, kan? Ya pasti seneng lah. Kita tinggal minta duit aja, duduk santai di rumah dibikinin konten dan bisa resign kerja di Badan Usaha Milik Nagita. Menyala Ryanku. Nah, malam harinya saat malam pertama, Ria Nabati pun bukannya membuat vlog edisi pengrudalan part 1 cek, melainkan malah mengajak Ryan adu cangkem sebab katanya ia sudah membuat malu emaknya saat proses akad yang tak sengaja melihat ke arah kamera karena akan terlihat seperti kurang natural. Makanya sebelum nikah belajar akting dulu bang. Keesokan harinya saat Ryan mengajak Ria check-in di sebuah hotel di mana niatnya berduaan sambil membuat calon member FF, dan tak berselang lama datanglah pasukan Ria Nabati yaitu kru perkontenan beserta editor berkelasnya yang langsung menuangkan sebuah ide konten. Sebenarnya yang kayak gini enak cuy. Lagi berak pun dikontenin dapat uang. Ini mereka ikut? Ikut lah. Kalau nggak siapa yang ngerekamin bulan madu kita? Anjas, bulan madu direkamin dong. Ketika sampai di lokasi hotel tempat bermantap Ria pun mulai membuat konten yang ditemani langsung oleh 2 kameramen berkelasnya. Roll and action. Guys, kita baru saja sampai di hotel kita. Behind the scene guys, proses pembuatan konten Mbak Ria Platisin. Bahkan beroja take shooting datanglah seorang manajer hotel ke sana yang menawari voucher nginap 1 minggu dan memberikan kelebihan salah satunya kedap suara, jadi sangat cocok untuk teriak-teriak, konser dan membuat konten review squishy. Setelah deal dengan benefit yang diberikan, saat sampai di kamar mereka bukannya bermesraan Ria melainkan membuat video endorse yang diisi dengan iklan kegeblegan dari Ryan. Hari dan ini selalu membuat aku langsing. Oke, jangan lupa. Hari ini cantik banget. Orang lagi bikin video endorse malah dipuji anjing.
dan merasa keberadaan Ryan sangat membebankan. Jangan jadi beban, please. Nah itu dia. Si Ryan pun langsung lock out dari kamar sambil curhat dari dalam tubuhnya sendiri yang berkata kalau ia merasa menyesal nikah tanpa PDKT-an dulu. Sudah kuduga ini babang-babang ketemu orang random di jalan terus dilamar. Selesai membuat video endorse, kini Ria kembali membuat vlog untuk diupload di YouTube agar ditonton oleh para warga Rohingya juga Somalia, di mana vlog itu dilakukan tanpa Ryan karena ia hanya bisa AFK menyaksikan istrinya ngebacot depan kamera dan cuma jadi peran pendukung untuk foto thumbnail Ria di YouTube-nya. Nggak apa-apa lah bang, yang penting keuangan aman, gasken. Ampun, Maset deh. Ini jelek banget. Buset dah, semua jelek ada di Ryan. Lantas kurang apa lagi Ryan? Nggak ada kan? Bahkan hanya makan siang pun hal tersebut juga dikontenkan oleh Ria. Meski para kameramen udah terngilerkan melihat Ria mencaplok-caplok makanan ke dalam mulutnya. Ini mbak-mbak ngapain? Coba malah numpang instastory. Selesai membuat vlog, para penghuni hotel yang belum diberi sesajen pun pada berdatangan untuk meminta foto. Buset dah, berapa meter tinggi Ria anjing? Dan ada juga salah satunya yang ingin tahu kisah percintaan Ria dengan Ryan. Yang kepo Ryan make pelet apaan bisa mendapatkan seorang influencer, terlebih lagi yang lebih membagongkan. Kok bisa sih jatuh cinta sama orang biasa aja? Cangkem ini mbak-mbak loh. Sebiasa-biasanya Ryan dia pegawai tetap di badan usaha milik Nagita woi. Ya elah, lu paling juga pengangguran mbak. Di sana Ria pun menceritakan gimana proses pertemuan dengan Ryan yang sungguh apik bin selamat. Mbak ada mbak? Enggak. Saya bawa ke dokter ya. Nah itu dia, tiba-tiba pingsan. Singkat cerita, sepulangnya mereka honeymoon yang kata Ria ia udah stok konten untuk cukup 1 bulan dan tentunya pasti FYP. Sedangkan si Ryan makin lama makin gak betah tinggal bersama Ria Platisin yang apa-apa selalu dikontenin. Si abang belum mikir juga ya kan kenapa dia dinikahin? Ya buat tutorial FYP. Saat sedang istirahat, Ria pun merekomendasikan Ryan untuk resign dari kerjaannya sekarang juga. Tapi Ryan gak mau sebab persyaratan masuk badan usaha milik Nagita begitu sulit. Alhasil Ria pun berjanji akan membagi waktu agar bisa jadi properti konten untuk Ria dan masih bekerja di PT Badan Usaha milik Nagita. Mana ada orang udah nikah tidur kayak mati suri anjing. Minimal pelukan lah weh. Kurang menjiwai ini cuy. Keesokan harinya Ryan diajarkan tutorial mengendorse produk oleh kru film si babang skena ini. Namun hasilnya ya tidak sesuai ekspektasi para kameramen, apalagi kameramen ini. Bang, lu udah muak banget kayaknya ya. Ya wajar aja sih muak, orang Ryan kagak bisa acting. Action! Buat teman-teman yang hobi Belum. Kaku amat bang kayak kanebo kering. Merasa gagal akhirnya Ryan mengundurkan diri dan kembali kerja sebagai builder kantoran yang kerjanya main PUBG di laptop saat nggak ada kerjaan. Ya contohnya bapak ini turun di Pochinki bang. Sedangkan Ryan malah asik tiduran di mana saat atasannya datang surprise. Buset dah, udah kagak jadi dokter lagi nih si bapak. Sukses jadi pengusaha ya pak, ikutin Dr. Richard Lee. Di sana Ryan dibawa ke ruangan atasannya untuk terkena cacian yang nadanya tak seperti orang marah. Karena saking kelamaan ini bapak jadi dokter yang nadanya selalu rendah sambil berkata kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ia pun tak bisa menghayati perannya sebagai atasan yang suka marah-marah saat ngeliat pegawainya leha-leha. Ya udah, sekarang begini aja, kamu pulang, kamu gak usah masuk kerja lagi. Acting emosinya kagak dapet cuy. Minimal banting meja pak. Di sisi lain makan malam pun Ria Nabatini sampai dibikinin vlog dan tentunya menghasilkan uang dari kalian yang nonton. Kepo dengan kehidupan orang soalnya cuy. Bahkan saat Ryan datang, ia langsung mendapatkan kerjaan sebagai stand mic untuk membuat konten. Karena jika ia tak mau akan terkena bacotan dari si lampir ini. Di sini itu kamu numpang, oke? Itu dia contoh bacotannya. Di malam yang sama, si Ria pun rupanya udah hamil. Tapi tujuannya Ria menciptakan zigot di dalam rahimnya bukan sebagai orang tua ya pada umumnya. Dan kan karena ia udah dapat endorse produk susu ibu hamil termasuk beberapa mainan seperti squishy yang cocok digigit oleh bayinya. Kamu minta program hamil tuh bukan karena kamu pengen punya anak, Lisna. Bukan lah buat duit lah mas. Anjas, anak adalah cuan cuy. Ini baru real banyak anak banyak rejeki. Kalian yang masih minjem pulsa darurat ke provider, gak usah coba-coba.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian datanglah Mak Ryan ke sana untuk melihat bentukan istrinya yang katanya seorang influencer. Dan saat baru masuk ke dalam, Ria langsung menyambut mertuanya dengan pasukan perkontenannya. Tapi dia datang ke sini tanyain kabar aku sebelum anaknya. Oh my god, so sweet banget ya. Bukan besan, tapi bestie. Oh my god, ya. Wah, sungguh-sungguh menyindir banget ya konsep filmnya. Saat sarapan Mak Ryan yang memang gak duduk di kursi kehormatan, yaitu kursi untuk kepala keluarga, cuaks. Ia pun tetap menerima makian dari menantunya yang memang tak memiliki adab dan sopan santui, hanya karena Ria ditegur membuatkan Ryan kopi padahal Ryan memiliki penyakit asam lambung. Dan kalian tahu apa jawaban Ryan? Nah, tepat, membela istri meski bisa wasted. Cara Lisna ngerawat aku dan ngerawat rumah ini memang beda dari ibu. Ini mah bukan ngerawat bang. Tutorial cepat wasted. Hari itu juga Mak Ryan pun baru tahu kalau Ryan udah resign dari kerjaannya dan sekarang fokus menjadi full content creator, yang dimana Mak Ryan sangat suka dengan konten Ryan yang dianggap begitu romantis. Romantis tapi romantis di depan kamera aja, Bu. Kalau aslinya mah enggak, Bu. Dengar tuh guys, apa yang kalian lihat di sosial media, ya belum tentu aslinya begitu cuy. Nah, singkat cerita, ketika calon member FF Ria udah mencapai 4 bulan keberadaannya, ia pun membuat sebuah pesta kecil-kecilan, datang tak diundang, pulang tak diantar. Jelangkung dong. Yang rupanya pesta ini tak diharapkan oleh Ryan, sebab selain dirinya tak dipedulikan, ia juga sebagai obat nyamuk yang cuman ngeliatin istrinya lagi acting di depan kameramen, sedangkan Ryan hanya bisa AFK di pojokan. Minimal masukin ke frame lah woi. Nah, selesai acara, Mak Ryan pun terbagongkan melihat hampers yang banyak di depan meja tapi nggak berani ngambil, takut dituduh pencuri. Acuaks. Terlebih lagi saat mendengar harga biaya pesta tadi membuat Mak Ryan seketika ingin jatuh miskin. Berapa biayanya tadi? Coba tebak berapa? 200 juta. Buset dah, mending gue beli Avanza bekas pakai direntalin ke member PT terbaik. Nah, keesokan harinya saat Mak Ryan akan pulang, ia pun diberikan hampers oleh anaknya, tapi tiba-tiba Ria Nabati pun datang dan mengatakan kalau Mak Ryan telah mencuri hampers miliknya. Hampers aku dibilang satu ini punya aku ya? Ini ibu nyolong hampers aku. Sangat mendalami permasalahan dalam rumah tangga ya ini film. Bener-bener kisah nyata banget cuy. Kala itu Ria langsung mengambil hampersnya yang katanya itu adalah produk endorse dan belum ada videonya. Hasil Mak Ryan pun pulang dengan tangan kosong dan menggunakan kaki sebagai alat transportasi. Sepulangnya Mak Ryan, mereka kembali membuat sebuah vlog. Dan yang membagongkan di sini, Ria Patisin ini kehilangan properti kuenya yang dipakai syuting, di mana hal itu tentunya membuatnya kesal lalu masuk dapur untuk mencari kue tersebut. Namun rupanya kue itu udah staycation di dalam tempat sampah, dimakan setengah oleh pembantunya, tapi karena takut diabetes, sisanya pun dibuang oleh pembantunya ke dalam tempat sampah. Hasil kejadian ini berujung pemecatan si ART dari tempat kerjanya. Ini nyata banget lagi kisahnya. Bahkan kisahnya masuk berita. Cuaks. Selain hal ini yang begitu nyata banget kejadiannya di negeri Konoha, ada lagi yang lebih nyata, di mana pada malam harinya Ryan mendapatkan hujatan dari para netizen barbar kita. Akun e-sport aja sampai di-banned di IG, apalagi akun sosial media Ryan yang bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa cek medsos istri aku ya. Sungguh mendalami kisah sekali Bambang ini. Udah cocok bang gantiin yang asli. Nah, singkat cerita, beberapa bulan kemudian akhirnya Ria udah melakukan persalinan, tapi saat anak itu lahir, Proses kelahiran anak kamu itu lagi diliput sama media. mantap, baru login pun udah dijadiin konten. Karena rupanya Ria ingin membuat konten yang dramatis di mana ia pura-pura kalau Ryan tak menemaninya lahiran sehingga muncul kontroversi yang bisa mendatangkan cuan. Cia, no kontroversi no cuan brother. Kala itu Ryan langsung masuk ke ruangan bodo amat dengan perkontenan si Ria. Namun yang ada ia malah diusir dari sana sebab menyetok konten selama sebulan adalah Jalan Ninja Ria. Influencer dari mana yang lahiran dapat ruangan di UKS anjing? Sepulangnya dari rumah sakit, kini kerjaan Ria cuman mengkontenkan calon pewaris akun FF bapaknya atau ilmunya agar bisa keterima kerja di badan usaha milik Nagita. Dan hal tersebut tak boleh diganggu oleh Ryan karena sekalinya mengganggu maka kata-kata sepik pun auto keluar. Sekarang yang biayain kamu tuh siapa? Aku kan. Udahlah Ryan, cari biduan aja di luar sana mumpung banyak uang. Nah, pagi harinya saat mereka jalan-jalan bawa motor, Ria pun minta gantian bawa motornya. Buset dah bang, itu anak cara napasnya gimana weh?
Gua serasa lagi lihat ulet sagu. Dimana saat mengegas vario embernya, Ria pun hampir menabrak yang berujung divideokan oleh salah satu netizen dengan HP bobanya. HP boba lu warna apa bos? Alhasil saat sampai di rumah, video itu pun udah FYP di kalangan Gen Z dengan PP Ulti Nolan yang langsung memberi hujatan ke akun sosial media Ria menggunakan kata-kata template McLaren lu warna apa bos? Terlebih lagi akibat hal ini membuat beberapa brand melakukan putus kontrak dengan mbak-mbak Ria ini yang bermula dari kasus sepeda motor standing sambil membawa seorang bayi hingga hampir menabrak seorang netizen. Dan kami memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan kalian. Nah, hari demi hari kini makin banyak lagi para brand yang ingin putus kontrak kerja. Ditambah lagi subscriber Ria Platisin makin berkurang, sudah tak menjadi top global YouTuber kontroversial di negara Rohingya. Dan yang lebih membagongkan, kalian tahu siapa yang disalahkan? Yap, benar. Siapa lagi kalau bukan Ryan? Ini semua gara-gara kamu ya. Wanita selalu bener cuy, apalagi ini dua wanita. Kagak bakal bisa bener hidup lu sumpah. Di hari itu juga Ria mulai memikirkan sebuah ide di mana kini ia pura-pura nangis berdrama seperti biasanya sambil mencurahkan isi otaknya yang bilang kalau udah tak bisa mempertahankan pernikahan dengan Ryan, sekaligus merosting suaminya yang kini adalah pengangguran memanfaatkan Ria sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan ia hanya bisa modif mobil, gonta-ganti mobil itu pun cuman Hot Wheel. Oke. Ini kru filmnya Ria harus diculik satu cuy buat ngungkapin kebenaran tentang Ria. Karena konten kontroversial ini membuat para netizen Wakanda yang mudah terkena hasutan jadi menghujat akun Ryan. Apalagi para media berita mulai melakukan goreng apa hari ini Chef? Goreng berita Ria doang. Akibat mereka menggoreng berita itu sedemikian rupa hanya untuk menarik para viewers datang ke channel mereka dan menonton secara anteng isu-isu yang dilebih-lebihkan. Dosa berjamaah anjing. Di sisi lain story Ria pun dilihat oleh Ryan yang membuatnya auto balik pulang setelah healing hampir hilang dengan anaknya, dimana saat sampai di rumah keluarlah cangkem perbacotan dari Ryan. Demi uang, kalian bisa membuat berita yang belum tentu kebenarannya. Di sana datanglah Ria yang membela para krunya termasuk si lampir ini yang datang-datang langsung spam ulti cangkem, bahkan langsung mengaki Ryan dari rumah yang dianggap sudah tak cocok jadi bahan pendukung ketika membuat konten, dan bisa-bisanya kejadian ini juga terekam kamera. Gimana sama kayak gimana? Konten lu. Ngakak banget lihat abangnya, itu kamera beneran cuy, dijatuhin gila, di luar skenario. Kala itu Ria pun langsung mengajak Ryan bercerai sehingga ia terpaksa pulang kembali ke rumah emaknya sebagai duda, dan emaknya begitu terkejut melihat anaknya yang baru aja beberapa tahun menikah udah bercerai hanya karena sebuah konten. Kira-kira konten balikannya ada nggak ya? Enggak ya, konten review pakaian peninggalan suami baru ada. Nah, keesokan harinya mulailah persidangan di pengadilan. Hak asuh anak jatuh kepada saudari Lisna. Asik, lumayan mbak pakai konten ya kan? Dimana Ria mengaku kalau ia tak pernah diberi nafkah batin, bahkan tititnya dibilang kecil oleh Ryan. Tapi meskipun mencoba meluruskan hal tersebut, si Ryan malah mendapatkan cacian dari dua begundal gandul ini. Beberapa hari kemudian Ria kembali aktif di sosial media membuat konten klarifikasi tentang Ryan yang tak pernah menjenguk anaknya setelah pisah, bahkan menafkahi pun tak pernah karena ya pengangguran. Tapi di sini akhirnya para kru Ria tiba-tiba kembali ke jalan kebenaran dengan resign menjadi builder perkontenan Ria yang dianggap GB dosa berjamaah. Terlebih lagi Ria auto terbagongkan ketika menghidupkan TV-nya sebab ada ART yang dulunya dipecat melakukan klarifikasi dengan datang ke podcast salah satu YouTuber. Hasil dari pengakuan ini langsung FYP di mana-mana bagaikan barang langka dan unlimited. Karena cuma satu video klarifikasi mampu membuat seluruh kontrak kerja Ria diputuskan di mana-mana. Drama queen, bisanya prank victim. Aku tuntut ya kamu juga aku tuntut. Nggak terima digituin, minimal tahu adab mbak. Nah, singkat cerita, kita menuju ke 7 tahun kemudian saat Ryan udah menemukan istri baru yang lebih good looking dan baik hati tidak sombong, sedangkan Ria masih menjanda dan sekarang akan menitipkan anaknya ke Ryan sebab ia katanya akan jadi TKW. Setelah YouTube channelnya terkena hack menjadi akun penjual kripto. Tamat. Sungguh film yang diambil dari kisah nyata ya guys ya.